Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik bukan? Baiklah, di sini Bu Arif akan menjelaskan tentang bunyi. Sebelum kita mempelajari tentang bunyi, coba lihat Bu Arif memiliki gambar apa? Nah, yang pertama adalah gambar gendang. Gendang merupakan alat musik yang cara membunyikannya dipukul. Selanjutnya, Bu Arif memiliki alat musik apa Mbak Agatha? Betul, angklung. Angklung ini cara memainkannya yaitu digoyangkan. Yang ketiga adalah gambar saron. Coba Mbak Rea. Bagaimana cara membunyikan saron ini? Betul sekali, dengan cara dipukul. Nah, setelah kalian melihat contoh alat musik tadi, sekarang apakah kalian tahu apa itu bunyi? Apakah Mbak Afina tahu? Atau mungkin Mas Aziz? Apa mungkin Mbak Nisa? Nah, di sini Bu Arif memiliki penjelasan. Bunyi adalah suatu yang dapat kita dengarkan. Apapun yang kita dengarkan itu disebut bunyi. Selanjutnya coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada anak kecil yang sedang membunyikan suling. Coba Mas Kaisar, bagaimana cara membunyikan suling? Betul, dengan cara ditiup. Nah, suling yang kita tiup ini akan menghasilkan bunyi. Alat musik apapun jika kita mainkan akan menghasilkan bunyi. Apakah kalian tahu benda-benda yang menghasilkan bunyi itu disebut apa? Coba Mas Rafa, bisa tidak? Nah, betul. Jadi, benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Beda ya antara bunyi dan sumber bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengarkan. Sedangkan sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi. Misalnya seruling. Seruling ini merupakan sumber bunyi. Supaya dapat menghasilkan bunyi, ada 3 syarat. Syarat-syarat terdengarnya bunyi, yang pertama adalah adanya sumber bunyi. Bisa dari alat musik atau benda-benda apapun yang dapat menghasilkan bunyi. Yang kedua, adanya medium atau perantara. Nanti kita akan jelaskan apa saja sih medium atau perantara yang dapat mengantarkan bunyi. Dan yang ketiga yaitu pendengar, yaitu kita sebagai manusia. Coba Mas Fadil, syarat yang kedua terjadinya bunyi tadi apa? Betul, adanya medium atau perantara. Nah, perambatan bunyi ini bisa melalui 3 medium. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Coba lihat gambar yang Bu Arif tampilkan.
Ada anak yang sedang bermain. Di situ ada dua anak, yang satu memegang kaleng, yang satu memegang kaleng. Di tengahnya ada senar ataupun rafia. Jadi, senar itu sebagai benda padatnya. Jika salah satu anak berbunyi, maka yang satunya akan mendengarkan. Nah, itu adalah contoh bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Misalnya, ada anak yang sedang mendengarkan pukulan batu yang ada di ember dan embernya diisi air. Jadi pukulannya batu itu bisa kita dengar, itu melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Contoh benda gas yaitu udara. Misalnya, ada anak yang bermain dengan temannya menggunakan selang, yang satunya ada kaleng. Nah, dari selang itu kan di tengahnya ada udara tuh. Nah, suara dapat masuk melalui udara yang di dalam selang, lalu sampai deh di telinga anaknya, ataupun kita berbicara secara langsung. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Arif sampaikan. Sebelum Bu Arif tutup, coba siapa yang masih ingat? Mas Ferdan, apa itu bunyi? Betul, bunyi merupakan sesuatu yang dapat kita dengarkan. Coba Mbak Ayu, apa itu sumber bunyi? Nah, betul sekali. Sumber bunyi yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Selanjutnya, coba Mbak Iin, apakah masih ingat apa syarat terjadinya bunyi? Betul, yang pertama yaitu sumber bunyi, yang kedua medium, dan yang ketiga yaitu pendengar. Coba yang terakhir, pertanyaan dari Bu Arif untuk Mas Lintang. Sebutkan 3 medium atau perantara yang dapat terjadinya bunyi. Yang pertama, benar, dapat melalui benda padat. Yang kedua, dapat melalui benda cair. Dan yang ketiga yaitu melalui benda gas. Nah, Bu Arif akan sampaikan sedikit tambahan. Bunyi itu tidak dapat terdengar ketika ada di ruang hampa. Terima kasih, itu saja materi yang dapat Bu Arif sampaikan. Tetap semangat belajar, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.